Untuk mengetahui peristiwa yang terjadi pada MA, murid kelas 4 SD sebuah sekolah dasar di Kota Medan, Sumatera Utara, kita segera terhubung dengan Kamelia, orang tua dari MA. Selamat siang, Bu Kamelia. Selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami. Bu Kamelia, pertama-tama kami ingin mengucapkan turut prihatin atas apa yang terjadi pada MA. Kejadian kemarin sempat viral begitu, yang bersangkutan duduk di lantai kelas pada saat mengikuti proses belajar mengajar tetapi tidak diizinkan untuk menulis atau mencatat apapun. Tapi saya ingin coba konfirmasi terlebih dulu Bu Amelia, apakah benar anak ibu ini dihukum duduk di lantai oleh wali kelasnya dengan sengaja begitu? Karena tidak membayar SPP selama 3 bulan? Iya, benar Pak. Oke, atau ada penyebab lain sehingga tampaknya ada hukuman dengan cara berbeda begitu? Tidak ada. Masalahnya itu cuman belum ngambil rapot. Nah, rapot itu juga kan masih dengan kepala sekolah. Pastinya kan kita harus melunasin SPP dulu gitu kan. Baru rapot bisa diambil. Nah, jadi karena belum menerima rapot itu, jadi dibuatlah peraturan di grup sekolah bahwasanya tidak dibenarkan mengikuti pelajaran kalau belum lunas SPP atau belum menerima rapot gitu. Oke, Bu Kamelia sudah akhirnya mengetahui bahwa anak ibu duduk di lantai selama proses belajar mengajar dari siapa? Anak ibu kemudian bercerita atau ada informasi dari pihak lain? Tidak ada yang informasi, tapi kan saya sebelumnya Selasa itu sudah izin melalui VN Suara dengan WA pribadi sama wali kelas ya. Saya mohon, saya bilang kasih saya waktu sampai besok. Nah, di hari Rabunya itu saya niatkan mau jual HP ya Pak ya. Saya bilang sama anak saya, Mahesa pergi duluan, nanti Mama jual handphone dulu ya nak, baru kita ngambil rapot, saya bilang. Terus anak saya bilang gini, Mama, Mahesa malu. Mahesa itu udah duduk di semen aja mak katanya. Terus saya tanya, loh dari kapan? Saya bilang, dia bilang itu dari pertama masuk sekolah. Berarti pada saat itu kan 2 hari ya, karena hari Rabunya saya belum ke sekolah kan. Nah, jadi saya sempat VN kembali wali kelasnya. Saya bilang, Ibu, apa benar yang belum ngambil rapot atau melunasin SPP itu duduknya di lantai? Tetap juga kekeh sama peraturan yang dibilangnya gitu kan. Akhirnya saya penasaran nih sebagai orang tua. Saya sempat datang ke sekolah itu sekitar jam setengah 10 memastikan apakah benar anak saya tuh duduknya di lantai seperti itu. Jadi ketika saya sampai di sekolah, teman-temannya itu ngejar saya sambil bilang gini, Ibu, ambillah rapot Mahesa Ibu, kasihan katanya Mahesa itu duduknya di lantai kayak pengemis. Di situ saya nangis, akhirnya saya ke lokal gitu kan, memastikan bahwasanya benar enggak sih anak saya didudukkan, masih didudukkan sementara saya kan udah izin gitu. Dan ternyata benar, sampai di sekolah saya lihat anak saya duduk di lantai. Ya di situ kami berdebat itu sama wali kelas. Oke, Bu Kamelia, kami bisa merasakan gambaran yang Anda alami begitu di sana, begitu mengetahui MA, anak Anda mendapatkan perlakuan yang berbeda ketimbang teman-teman di sekelasnya. Tentu ada tekanan-tekanan tertentu. Bagaimana kondisi MA saat ini tetapi? Alhamdulillah, saya juga kan kasih semangat ya. Saya bilang itu semuanya nggak apa-apa. Pada saat itu juga dia memang sudah didudukkan di bangku. Sampai sekarang dia masih tetap sih sekolah gitu. Karena memang waktu dia disuruh pulang juga, dia kan nggak mau. Nah, wali kelas memang bilang, saya sudah suruh anak ibu pulang, tapi dia tidak mau. Ya sudah, kan dia nggak boleh ngikuti pelajaran. Saya tidak membenarkan duduk di bangku. Semua bukti percakapan WA kami itu ada. Jadi itu semua bukti ada sama Oke, saya justru gitu. anak sendiri, MA sendiri bertekad untuk tetap sekolah begitu ya, walaupun pada saat kejadian guru menyebut bahwa anak ibu MA ini tidak boleh begitu mengikuti kegiatan belajar mengajar, diperkenankan pulang saja. Tetapi karena tidak mau pulang, kemudian ia duduk di Iya. lantai begitu. Iya, pada saat kepala sekolah mengetahui kami sedang bertengkar, akhirnya kami dibawa ke kantor kan. Nah, di kantor saya bertanya sama kepala sekolah, Ibu, apakah peraturan ini dari sekolah yang belum lunas atau belum ngambil rapot itu
tidak dibenarkan mengikuti pelajaran. Kepala sekolah bilang tidak mengetahui adanya peraturan itu. Jadi saya coba tanya kembali sama wali kelas. Saya tanya kembali, coba saya tanya, Bu, kenapa anak saya itu ibu dudukkan di lantai? Saya kan sudah izin, Bu, di hari Selasa, Rabu akan saya ambil. Dia tetap bilang, anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi tidak mau. Catir langsung kan dia udah mundur anak saya dari sekolah, tapi anak saya ingin sekolah, ya dia bertahan walaupun didudukkan di lantai seperti itu. Yang buat saya kecewa itu aja. Kenapa harus di lantai? Kenapa harus diasingkan gitu? Oke, kami juga turut miris mendengar kisah ini, tetapi bukti bahwa MA bertahan untuk tetap melanjutkan proses belajar mengajar di kelas walaupun harus duduk di lantai menjadi tanda bahwa MA semangat untuk menimba ilmu. Sejauh ini kami dengar juga sudah ada mediasi dari Dinas Pendidikan, sekolah dan pihak keluarga. Bagaimana prosesnya, Bu Kamelia? Kalau untuk prosesnya sesuai apa yang saya bilang ya, itu memang real seperti ini kan. Cuma kalau yang namanya guru minta maaf pada saat kejadian dan pada saat sampai di Bapak Adi Jona datang itu tidak ada ya. Dia langsung datang ke saya minta maaf atas penyesalan itu tidak ada. Nah, untuk berdamai sendiri kita juga belum ada yang namanya kita dipertemukan, itu belum ada. Kalau yang dibilang dia minta surat permaafan, dapat semalam tuh bawa surat kemari, itu rasa saya sih nggak ini ya, gitu kan, karena apa yang dilakukan itu belum ini sih sama saya. Oke, tapi ada solusi yang ditawarkan dari Dinas Belum puas Pendidikan aja dan sih pihak gitu. sekolah nggak, Bu Kamelia? Atau Ibu sekarang memang kondisinya memang Kalau sudah dari melunasi Bapak Yayasan. tagihan SPP? Bu Kamelia tadi berkata bahwa hendak Kalau menjual ponsel, saya begitu? pada saat itu kan rencana mau jual ponsel karena kepingin melihat anak kondisinya, jadi belum sempat terjual. Karena kan sempat di situ ribut gitu kan. Nah, akhirnya berita ini viral dan saya juga nggak tahu lah sampai spiral gini karena memang niatnya itu cuma ingin kasih pelajaran ke gurunya aja kan gitu. Dan alhamdulillahnya uang sekolah itu sudah dilunasi oleh Bapak Iwan Ritonga, ya kan, abang beradik gitu. Nah, juga rapor belum saya terima juga ya sampai sekarang belum, ya kan. Walaupun itu meski sudah dilunasin gitu ya. Dari Bapak Yayasan sendiri menyatakan bakalan memberi sanksi kepada wali kelas gitu. Oke, sekarang tunggakan SPP justru sudah ada pihak yang melunasi, kemudian juga MA sudah diperkenankan kembali melanjutkan sekolah seperti biasa, duduk di bangku seperti yang lainnya, tetapi wali kelas atau mungkin pihak sekolah belum menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada pihak keluarga. Benar begitu ya? Kalau untuk yayasan, untuk kepala sekolah sendiri sudah datang ya, minta maaf sama saya. Tapi wali kelasnya sendiri minta maafnya itu juga karena ditarik sih sama suami gitu kan. Ditarik sama suami baru minta maaf gitu. Nah, saya kan ibaratnya ya jangan seperti itu, bukan berarti saya harus dihargai, tidak. Secara mental anak saya juga ya harus ke anak saya, harus dimediasikan kita kan, harus dipertemukan gitu, bukan karena dipaksa untuk meminta maaf seperti itu. Nah, semalam memang datang ke rumah sama suami membawa surat untuk permohonan maaf, tapi belum saya terima juga. Kalau untuk salam-salaman iya sudah dilakukan di sekolah, tapi kalau untuk mediasi itu belum ada kita. Antara yayasan, antara kepala sekolah dan wali kelas itu belum ada sama saya. Oke, Bu Kamel, tentu harapan kita sama adik MA bisa terus semangat dalam menimba ilmu, berikan dukungan maksimal untuk anak MA dan Ibu Kamelio juga bisa terus sehat-sehat terus dan mudah-mudahan harapan kami case ini bisa segera bertemu dengan titik tengahnya agar proses belajar mengajar anak MA juga bisa berjalan dengan baik. Selamat kembali beraktivitas, Bu Kamelia, sehat-sehat terus. Amin. Kita beralih ke